Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Sudyo selaku dosen mata kuliah agama yang saya hormati, di sini saya akan menyampaikan beberapa materi yang saya ambil, yaitu yang pertama iman, yang kedua hakikat manusia, yang ketiga akhlak mulia. 1. Pengertian iman dalam Al-Quran dan hadis. Pengertian iman dalam Al-Quran yakni maksudnya membenarkan dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan arti iman dalam hadis maksudnya iman yang merupakan pembenaran dalam batin. Jadi, iman yaitu membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Rukun-rukun iman ada 6, yaitu yang pertama iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada para nabi dan rasul, yang kelima iman kepada hari kiamat, yang keenam iman kepada qada dan qadar. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai iman. Menuju materi yang kedua, yaitu hakikat manusia menurut Islam. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi ini. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya. Bahkan Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihi wasallam. Masyarakat barat memiliki pandangan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki jiwa dan raga serta dibekali dengan akal dan pikiran. Lalu bagaimanakah hakikat manusia dalam pandangan Islam? Dalam agama Islam ada 6 peranan yang merupakan hakikat diciptakannya manusia. Berikut ini adalah dimensi hakikat manusia berdasarkan pandangan agama Islam. Yang pertama yaitu sebagai hamba Allah. Hakikat manusia yang utama adalah sebagai hamba Allah. Sebagai seorang hamba, maka manusia wajib mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menilai segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua yaitu sebagai al-nas. Dalam Al-Quran, manusia juga disebut dengan al-nas. Kata al-nas dalam Al-Quran cenderung mengacu pada hakikat manusia dalam hubungannya dengan manusia lain atau dalam masyarakat lainnya. Yang ketiga yaitu sebagai khilafah Allah. Telah disebutkan dalam tujuan penciptaan manusia bahwa pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khilafah atau pemimpin di muka bumi. Yang keempat yaitu sebagai Bani Adam. Manusia disebut sebagai Bani Adam atau keturunan Adam agar tidak terjadi kesalahpahaman bahwa manusia merupakan hasil evolusi kera sebagaimana yang disebutkan oleh Charles Darwin. Yang kelima yaitu sebagai al-insan. Tidak hanya disebut sebagai al-nas, dalam Al-Quran manusia juga disebut sebagai al-insan, merujuk pada kemampuannya dalam menguasai ilmu dan pengetahuan serta kemampuannya untuk berbicara dan melakukan hal lainnya. Yang keenam yaitu sebagai makhluk biologis. Di sini manusia juga disebut sebagai makhluk biologis atau al-bashar karena manusia memiliki raga atau fisik yang dapat melakukan aktivitas fisik. Tumbuh, memerlukan makanan dan berkembang biak dan lain sebagainya.
Adapun tugas manusia dalam agama Islam yaitu yang pertama menjadi khilafah Allah, yang kedua yaitu menyembah Allah, yang ketiga yaitu memakmurkan dan memelihara bumi. Itulah pengertian singkat mengenai hakikat manusia dan tugasnya. Materi yang ketiga yaitu akhlak mulia. Akhlak, kajian akhlak tauhid. Akhlak berarti perilaku, sikap, perbuatan, adab, dan sopan santun. Akhlak mulia berarti seluruh perilaku umat manusia yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis, yaitu adab sopan santun yang dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada seluruh umatnya, yaitu manusia, ketika beliau masih hidup. Akhlak atau adab sopan santun yang telah dicontohkan oleh Rasulullah itu meliputi akhlak manusia kepada Allah dan akhlak terhadap sesama ciptaan Allah, termasuk dalamnya akhlak terhadap diri sendiri, karena diri sendiri itu termasuk ciptaan Allah juga, lahir dan batin. Secara garis besar, akhlak mulia itu dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu yang pertama akhlak kepada Allah. Akhlak mulia kepada Allah berarti mengikuti seluruh perintah yang telah disampaikan Allah kepada Rasul yang maha mulia Muhammad SAW. Seluruh perintah tersebut sudah tercatat dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua yaitu akhlak kepada ciptaan Allah. Akhlak terhadap ciptaan Allah meliputi segala perilaku, sikap, perbuatan, adab dan sopan santun sesama ciptaan Allah yang terdiri atas ciptaan Allah yang gaib dan ciptaan Allah yang nyata, benda hidup dan benda mati. Itu dia pengertian singkat mengenai akhlak mulia. Kita lanjut ke video selanjutnya, yaitu penerapan contoh perilaku akhlak mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerapkan contoh dari akhlak mulia kepada adik saya. Kenapa saya memilih akhlak mulia? Karena itu adalah dasar-dasar dari pembentukan sikap karakter, apalagi kepada adik saya yang masih kecil, yaitu Fatir yang masih berumur 8 tahun. Jadi kita mulai saja. Pengertian dari akhlak mulia yaitu seluruh perilaku umat manusia yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis, yaitu adab seperti contoh sopan santun yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW semasa hidupnya kepada seluruh umat manusia. Jadi gini adik, Mamas mau menerapkan dasar-dasar akhlak mulia itu yang harus ditekankan kepada adik, karena adik itu bentar lagi kan mau dewasa. Jadi adik itu harus mengerti akhlak-akhlak mulia yang perlu adik tanamkan. Yang pertama yaitu hormat kepada orang tua. Ya, itu yang paling nomor satu itu. Adik itu nggak boleh bantah orang tua, nggak boleh bantah ibu, nggak boleh bantah bapak. Patuh, hormat, ya. Hormat itu selalu hormat, ya. Nggak boleh bikin bapak ibu marah. Apalagi adik nggak boleh sering ngamuk sama bapak ibu, itu dosa. Jadi kalau adik sering ngamuk sama bapak ibu, nanti Allah murka, Allah marah sama adik. Ya, oke. Adik paham kan? Yang kedua yaitu membantu orang tua. Nah, pada masa saat ini kan Mamas kan masih daring. Setiap pagi sampai siang kan daring. Nah, apalagi pada masa pandemi Covid ini tuh adik itu nggak boleh itu main terus, harus di rumah. Karena apa? Virus corona itu masih banyak di luar, ya. Jadi itu adik harus bagi tugas sama Mamas, yaitu bantu-bantu orang tua. Jadi pagi sampai siang kan Mamas kan daring.
Nah adek bantu-bantu ibu lah, nyapu, bersih piring, nyuci piring gitu kan, bantuin ibu masak. Ya walaupun adek masih kecil ya adek bantunya nggak usah yang berat-berat gitu ya, cuma nyapu, bantu-bantu ibu aja, nyuci-nyuci piring kan, bantuin ibu nyuci-nyuci piring, bilasin yang angkat ibu kan. Mamas kalau pagi nyampe siangan masih daring, jadi ya bagi tugas, nanti kalau siang nyampe itulah baru mamas yang nyelesain semua. Yang ketiga yaitu jaga jarak sama temen, selalu jaga jarak sama temen. Kalau adik pas main itu adik harus jaga jarak sama temen ya, nggak boleh saling deket-deketan. Mainan boleh mainan, tapi nggak boleh saling deket-deketan karena masih masa pandemi covid. Jadi teman-temannya adik juga itu harus dibilangin, maaf, ini kan masih corona, kita mainnya nggak boleh deket-deket gitu ya. Yang keempat yaitu selalu menolong sesama. Jadi adik harus menolong sesama, kayak sama temen gitu kan, berbagi sama temen gitu. Misalkan adik kan punya roti, nah temennya adik itu nggak punya roti, nggak punya jajan, ya adik kasih dikit lah sama temennya gitu ya. Jadi itu aja sih yang mungkin mama tekankan kepada adik terhadap akhlak mulia ini, karena itu hal yang penting menurut mama sih. Karena adik kan mau berkembang usianya, mau dewasa, jadi ya itu. Jadi sampai sini adik paham ya? Paham adik? Paham ya? Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan dari berjalannya video ini. Apabila ada sepatah atau dua patah kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sampai di sini video yang dapat saya buat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.